Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi malam ini. Kemarin kita menjelaskan tentang masalah belangkon. Saat ini atau malam ini saya akan menjelaskan apa itu keris. Keris itu siapa orang-orang Jawa. Nah, sebenarnya banyak informasi yang salah di luar sana yang mengatakan bahwasanya keris itu adalah musyrik, keris itu adalah penuh dengan mistis dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika kita babar secara ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, pusaka itu tidak jauh halnya seperti apa yang kita bawa sekarang. Misalkan kita bawa HP, terus kemudian kita mau keluar rumah ke kantor menggunakan motor, kita keluar rumah ke kantor menggunakan mobil, itu sebenarnya sama saja dengan wasilah atau perantara seperti halnya keris. Nah, ketika misalkan keris itu dianggap sebagai sesuatu yang musyrik, secara logika, secara ilmiah kehidupan sehari-hari berarti motor juga musyrik, mobil juga musyrik. Nah, tapi di sini kita lihat lagi bahwasanya benda itu hanya sebagai wasilah atau perantara. Jadi kita jangan hanya melihat bahwasanya oh itu kan bisa kita pakai sehari-hari, itu kan kelihatan. Jadi sebenarnya badan kita itu, kita di dalam kehidupan sehari-hari itu yang namanya gaib itu ada. Gaib itu apa? Gaib itu bukan hanya sekedar dunia jin, dunia setan, atau dunia siluman dan lain sebagainya. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Salah satu contohnya adalah kita tidak tahu hari esok itu akan terjadi apa. Nah, itu salah satu contoh gaib itu seperti itu. Atau kita punya teman sebelah kita juga tidak tahu apa isi hati teman kita. Nah, itu juga bisa dianggap gaib. Atau kita punya anak, punya istri, kita tidak tahu masa depan anak kita seperti apa. Itu juga makna dari gaib. Jadi dalam orang-orang Jawa, tradisi Jawa, pusaka itu adalah sebagai agamaan. Agamaan biar apa? Biar kita selaras dengan semesta, tunduk dengan perintah-perintah Tuhan. Salah satu contoh saya kasih, ini kebetulan saya juga bawa pusaka. Nah, ini saya bawa sebilah keris. Ya, keris itu filosofinya dalam. Sebagai contoh deder. Deder ini filosofinya adalah kita sebagai manusia itu harus tunduk ke bawah atau menghadap ke bawah. Artinya kita tidak boleh sombong. Kemudian kita harus patuh tunduk kepada yang punya hidup, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini filosofi dari deder. Terus filosofi dari warangka sendiri adalah sebuah wadah biar kita tidak sombong, bahwasanya sebenarnya keris di dalam itu kan diibaratkan dengan ilmu, dalamnya ilmu. Kemudian saya coba buka. Bismillah. Nah, kita melakukan mencabut keris kemudian menghadapkannya ke kepala seperti ini bukan sebetulnya kita bukan menyembah, tapi itu adalah menghormati. Salah satu maknanya adalah kita menghormati yang punya pusaka. Ya, coba seandainya jenengan punya pusaka, terus kemudian pusaka jenengan kok remehkan, tentu jenengan juga akan merasa tidak enak hati. Nah, ini keris adalah sebuah filosofinya adalah ilmu, ada luk-luk, banyak maknanya, tapi saya akan mencoba menjelaskan beberapa saja dan mungkin lain kali akan saya jelaskan lebih dalam. Salah satu contoh ini tadi sudah kita filosofikan dalam bahasa Jawa, ini adalah deder itu supaya kita menghadap ke bawah. Terus kemudian di sini ada ada namanya mendak. Nah, mendak ini diibaratkan seperti leher, tapi filosofinya di sini adalah mendak itu biasanya menggunakan emas atau perak, kemudian dihiasi dengan intan permata. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia filosofinya itu harus menjaga ucapan. Jadi dari leher ini yang keluar itu harus sesuatu yang baik. Ya, emas itu adalah sesuatu, apapun yang keluar dari mulut kita, apapun yang keluar dari hati kemudian dari jiwa kita itu harus sesuatu yang baik. Jangan mencemooh orang, jangan meremehkan orang, jangan berbuat sombong. Itu adalah makna dari mendak itu sendiri. Ketika seorang sudah menjiwai dengan pusakanya, maka ketika dia melihat deder misalkan langsung, oh ya saya harus patuh kepada Tuhan, saya harus berbuat yang sopan tidak sombong. Terus kemudian melihat mendak, oh saya harus berbicara dengan yang baik-baik. Biar apa? Biar saya menyatu dengan pusaka saya. Jadi semuanya ini adalah sebuah doa yang ketika kita amalkan itu akan membuat kita menjadi seorang yang baik. Kemudian dari sisi pusakanya ini, kalau menurut orang-orang dulu bahwasanya keris itu terbuat dari dua unsur, yaitu
unsur bumi dan unsur langit. Unsur buminya itu adalah dari besi dan unsur langitnya pamor-pamor yang putih-putih ini itu terbuat dari batu meteor. Nah, batu meteor itu adalah batu yang berasal dari langit. Saya lanjut. Ini pengalaman saya pribadi, kenapa saya senang dengan keris. Saya sebenarnya tidak begitu, awal-awalnya saya tidak begitu menyukai konik atau menyukai sebuah ilmu-ilmu mistis, saya tidak suka. Tapi kebetulan secara ilmiah bahwasanya batu Hajar Aswad yang ada di Mekah itu sebenarnya adalah batu yang menurut agama Islam itu batu yang diturunkan oleh Allah dari surga kemudian dikirim ke bumi. Nah, karena dosa-dosanya manusia, kemudian si Hajar Aswad itu terbakar dan menjadi hitam. Kemudian oleh Nabi Ibrahim dijadikanlah pelengkap di pojok Ka'bah. Nah, sampai sekarang batu Hajar Aswad itu adalah selalu dikelilingi oleh umat Islam, kemudian dicium dan lain sebagainya, dihormati dan lain sebagainya. Nah, di Jawa sendiri yang namanya batu meteor itu sangat banyak sekali. Jadi Hajar Aswad itu adalah batu meteor secara ilmiah. Secara ilmiah, Hajar Aswad itu batu meteor. Karena apa? Batu yang datang dari langit. Kalau di Arab, mungkin, mohon maaf kalau saya salah, kalau di Arab hanya satu yang dipakai di Ka'bah. Tapi kalau di Jawa, di Nusantara ini, dulu hampir setiap orang itu punya pusaka. Jadi setiap orang hampir punya batu meteor. Ya kita berhusnudon saja bahwasanya batu meteor itu adalah batu dari surga. Makanya apa? Makanya keris banyak yang dianggap hebat, ada yang dianggap ampuh dan lain sebagainya, mungkin karena doa-doa yang ada yang disisipkan ketika pembuatan keris itu jadi terkabul. Dan saya sendiri sudah langsung bertemu dengan nama Empu HB10 saat ini, yaitu Empu Sungkowo. Saya pernah bertemu dengan beliau langsung dan menanyakan, "Napa nggih Pak, yang namanya ketika kita membuat keris itu harus menggunakan doa-doa yang kurang baik?" Nah, beliau aja tersenyum. Nah, setiap orang yang datang ke sini itu pasti ingin membuat keris. Nah, kerisnya itu sendiri ada yang hajatnya untuk kewibawaan, ada yang pengen didoakan hajatnya untuk kerezekian, ada yang untuk pangkat jabatan dan lain sebagainya. Maka setiap yang datang ke tempat saya itu sebenarnya adalah meminta doa, meminta dibuatkan keris sesuai dengan doa yang dipesankan oleh si pembuat keris. Jadi keris itu tidak ada yang didoakan untuk menjadi sebuah kerugian atau misalkan kecelakaan. Tidak ada. Jadi semua keris itu dibuat pasti untuk kebaikan. Jadi kita tidak boleh berpikiran bahwa keris itu akan membuat bala, akan membuat sengsara dan lain sebagainya. Itu dari pikiran kita sendiri. Nanti ketika kita berpikiran melihat keris bahwa keris itu menjadikan bala, maka hal itu akan terjadi beneran. Makanya dari zaman dulu nenek moyang kita, leluhur kita itu menggunakan keris sebagai bahan filosofi kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu contoh, kita tidak usah jauh-jauh menggunakan keris. Kita sering mungkin minta doa ke ulama, kita minta doa ke biksu, kita minta doa ke pendeta dan lain sebagainya, minta didoakan menggunakan, ada yang wasilahnya menggunakan air, ada yang dikasih cincin, ada yang kasih raja, disuruh disimpan di tempat-tempat mungkin dagang dan lain sebagainya. Itu semuanya sama. Objeknya adalah benda, tapi benda yang didoakan. Nah, sampai di sini sudah tahu semua nggih bahwasanya keris itu bukan sesuatu yang menakutkan. Keris itu bukan sesuatu yang membuat kita sengsara atau membuat kita menjadi menjadi jelek, menjadi keluarga menjadi berantakan dan lain sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Keris adalah budaya kita. Kalau kita tidak pertahankan sampai saat ini, siapa lagi yang akan mempertahankan kita? Saya melihat banyak sekali generasi muda maupun generasi tua yang takut akan keris, yang takut menggunakan keris. Dan mulai saat ini, setelah jenengan tahu, mari kita hormati budaya kita. Ketika jenengan sekarang punya keris di rumah, kita bersihkan, kita rawat, dan banyak doa-doa, unsur doa-doa di sana yang mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Seperti itu. Jadi keris itu sekali lagi bukan syirik, bukan musyrik, tapi ini adalah sebagai wujud doa dari apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan doa kita semua terkabul. Jadi hidup bahagia dunia dan akhirat. Itu sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.